Oke. Balik lagi di Barista dan Teman. Kira-kira mau ngapain, Bil? Oke, betul itu. Betul kan? Oke, Kembali lagi di Barista dan Teman. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan terus, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Dengan acara Ngakak sehat. Balik lagi bersama kita gua Billy. dan gua Semua. Ya. Kita lagi ada di mana nih? Kita ini lagi ada di roaster. Roastery. Iya, roastery. Apa tuh? Bos? Tahu nggak namanya? Apa? Namanya Bivak Teras Coffee Roastery. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan. Kali ini kita bakalan Ngobrol-ngobrol. berbincang-bincang, Bercengkrama juga. bercengkrama juga Betul. sama owner Bivak Teras Coffee Roastery ini. Tapi lu mau tau nggak? Apa tuh? Dia dulu syuting kartun. Syuting kartun? Iya. Kartun apa? Adit Sopo Jarwo. Oh, Iya. Di Tapi situ. nggak tahu sih dia masih atau enggak. oh, ntar kita tanya aja kali ya. Apa kita langsung aja ya? Panggilin aja ya. Apa kita bakalan langsung panggilin? Kita panggil nggak nih? Kita panggilin nggak? Yakin nggak? Yakin Yakin nggak? nggak? Oke, kita panggilin ini dia, Mas Adit dari Bivak Teras Coffee Roastery. Selamat datang Mas Adit. Halo. Mas, apa kabar? Sehat ya, Mas? Sehat ya. Boleh duduk, Boleh. Gue pulang nih. Oh, jangan dong, jangan. Jangan dong. Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya? Baik. Oke. Bills, Ya, kira Mas jawab Adit, dulu? ini kita bercerita-cerita aja tentang sedikit-sedikit ini. Kita bakalan tanya-tanya ya tentang kopi masa kini nih, Mas Adit. Asik, masa gitu kali. Ya kan? Tapi sebelum itu kita tanya-tanya lu, Bivak Teras tuh artinya apa, Bil? Nah, gitu. betul. Nah, terus sama kayak logonya tuh apa sih, kayak api-api gitu gitu kan. Ah, Terus ah. arti sebuah nama itu ngaruh nggak sih gitu kan? Betul. Bivak Teras Iya. Ya. dan logonya. Mm-mm. Nama itu adalah sebuah doa. Nama itu sebuah doa. Betul. Jadi di mana kita berharap nama itu menjadi berkah untuk usaha saya. Oke, Karena amin. namanya Semoga Bivak Teras, Nah. kita kembali karena hobi saya dulu naik gunung. naik gunung. Naik gunung. Di mana saya pernah mengalami suatu kejadian yang ya mungkin bisa dibilang agak dramatis ya. Udah Saya lama pernah tuh, sempat nyasar di gunung, pada akhirnya saya juga membuat Bivak itu kan tenda darurat. Oke. Bivak itu tenda Jadi darurat ya, Mas, ya. ya, di mana yang kita buat itu dari yang kita buat dari alam. Jadi Dari dari alam. batang, dari daun, dan macam. Jadi saya membuat nama Bivak Teras ini adalah saya berharap dari sebuah Bivak itu akan menjadi sebuah kehidupan saya untuk ke depannya. Nah, Sempat saya mengalami seperti yang saya pernah alami di gunung, sempat nyasar, dia bikin bivak, terusnya ya di situ saya bisa hidup sampai saat ini. Wih, tepuk tangan dulu dong. Bisa hidup sampai sekarang ini. Ya, jadi berharap nama ini, usaha saya ini dapat menghidupi saya. Tapi si Bivak Teras ini masih apa? Masih ada sih? Masih ada. Maksudnya kayak apa sih tadi? kayak tenda Tenda darurat. gitu ya, tenda darurat. Udah nggak ada. Karena kita hanya sebuah tenda darurat yang sementara. Saya bisa berteduh dan bisa ya untuk melanjutkan hidup. Nah, kenapa kopi gitu, Mas? Oh, kenapa kopi? Iya. Kenapa kopi? Kenapa nih? enggak pop ice? Iya. Iya. Kenapa enggak ini? Kenapa kopi? Jual balon gitu kan? Oh. Tidak. Kebetulan nih kebetulan itu keluarga saya adalah keluarga yang pengopi aktif. Pengopi aktif. Saya belajar kopi itu
berasal dari ibu saya, bapak saya. Kemudian saya dari kecil yang ceruput Nyeruput, punya tuh habis, gitu ya. kan. Akhirnya terusnya saya coba ke kopi, ya mungkin kita bisa bilang kopi itu tetap eksis sampai saat Iya, itu kesempatan saya untuk benar jadi. banget. Apalagi ini passion. Ya, Saya passion. suka. Oh, passionnya Mas Adit ya. Dari awalnya sih ya saya penyeduh manual brew, home brewing. Brewing aja lah gitu. Awal-awalan tuh ya. Awalan mencoba beli alat kok banyak alatnya gitu. Oh, berarti kayak beli kopinya dulu, terus alatnya dulu, pelan-pelan gitu. Iya. Terusnya teman-teman ngopi di sini ya saya seduhin. Ya, kadang-kadang ya kita itulah sebuah usaha. Oke. Dan Bivak sendiri ini udah berapa lama sih Mas? Maksudnya udah dari tahun berapa Mas Adit bisa sampai detik ini tuh nggak tutup? Ya kan dari SD, dari SD. Gimana? Fotonya aja bisa roasting Iya, ya, kan? yang kecil gitu. Buat temen-temen juga kan ibaratnya pengen dong. Oh, iya. Kan udah lama tapi tetap konsisten. Nah itu gimana caranya Mas? Yang menjadikan saya selalu hidup di Bivak ini hidup adalah karena apapun yang kita suka itu akan menjadikan kita bergairah terus. Oh, bergairah terus gitu ya. Bergairah gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang kita itu menjadi sebuah power untuk kita terus melakukan terus. Jadi ya bisa dibilang konsisten. Iya. Banyak juga ya. Setelah saya banyak buka usaha ini, banyak yang menggoda saya itu untuk usaha ini lah, usaha A, B, C, D. Tapi Pasti ada ya Mas ya? Banyak kayak banyak opsi gitu. Opsinya ya? kan, ya. Ya namanya kita manusia kan nggak bisa langsung jalan 2 langkah. Betul. Betul. Satu Betul. langkah. Awal-awal gitu, step by step lah gitu Mas ya. Kan? Jadi kita fokuskan dulu yang satu ini, baru ke lain. Ini udah menjadi fondasi usaha kita ya sudah. Jadi kita lanjut ke sub bisnis yang lain. Oke. Nah, gini Mas juga prosesnya kan awal kan emang cuma kayak home brewer gitu, Iya. sampai kepikiran punya mesin roasting itu gimana tuh Mas gitu? Nah, Apa emang gimana ya? Pokoknya cerita Iya. gue juga bingung nih Pak. Itu sebenarnya saya tuh nggak punya cita-cita menjadi roaster. Oh gitu. Oh nggak ada cita-cita Mas? Nggak ada cita-cita. Ya, saya tuh suka nyeduh, ya saya jadikan gitu kan. Ya. Karena berjalannya waktu mungkin ya. Berjalannya Karena waktu. Kita tekun segala macam kita tekun apa yang kita kerjakan. Terus ya mungkin jalannya step by step kelihatan ya di sini lah jalan gue. Sampai gue tuh desain dari pekerjaan gue. Oh sebelumnya kerja ya Mas ya? Belum Kerja. belum fokus ke roastery Iya. gitu. Gue buka usaha tuh gue sambil kerja. Oh. Pertama gue bertahan tuh bukannya setiap malam. Karena jam 7 malam gitu. Karena gue baru pulang kerja kan gitu kan. 2 tahun gue selalu begini terus. Ya kan? Jadi kalau misalkan ini bisa dibilang gue kenapa jadi roastery, Ya. awalnya tuh namanya orang manusia penasaran gitu. Iya, Iya betul, penasaran. Ketika dulu kan harga kopi kan mahal mas. Ya kan? Iya, Iya, betul, Harga kopi betul, sebelum betul. bayar roastery itu mahal Betul Mahal banget. banget, banget, ya. betul Kalau banget. beli kopi roast bean aja belum aja bisa 100 sampai 120 ribu. Oh iya, Iya, betul, betul. lumayan itu juga. Itu kan lumayan. Saya gue termasuk orang yang suka belanja online. Oh, suka belajar online. Jadi check out terus ya. Check out terus. Kopi dari iya. mana? Gua check out terus. Terus ya kebetulan ngelihat ada orang jual di situ kayak alasan kopi mentah. Rinbi. Ada juga satu kilo cuma 18 ribu. Oke. Jauh ya Mas ya? Jauh banget tuh ya. Sekilo itu kan. Sekilo. Akhirnya gua mencobalah untuk gimana ya? Biar kopi gua nggak putus tapi pas gua Tadi gitu. itu kopi yang gue nikmatin gue yang nikmatin sendiri tuh Iya. mau roastingan itu jelek kalau rumahnya rasa kayak gimana ya gue nikmatin sendiri tuh Iya. bukan gue jual kan. Jadi gue ngerosting pakai wajan. Awalannya pakai Awal wajan. pakai wajan berarti ya. Oke. Gue pakai wajan. Terus ya kebetulan kayak gue dulu adalah dia punya kebun kopi dan dia ngerosting sendiri juga. Oh. Dapat Gitu ilmu dari ceritanya sana. teman-teman Iya. tuh. Ya, Dapat ilmu dari tuh. juga. Dari kakeknya Iya. tuh, ya punya kebun kopi. Sempat dulu tuh umur 3-4 tahun tuh gue ikut kakek
kayak gue mati kopi, gue kan namanya mereka kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita ikut aja gitu kan. Aja kan dia aja ke kebun, Iya. petik gitu kan. Terusnya gue belajar pakai wajan, ya tau lah kalau pakai wajan mungkin roastingnya Gontang-gontang ya, kan. iya. Masih belum konsisten ya. Iya. Masih ada hitam, Iya, banget masih gitu hitam kan. karena masih alat. Masih- Hitam tapi nggak mentah. Walaupun udah first crack Iya gitu kan. kan. Gue juga nggak ngerti harus kayak apaan dulu. Iya. Dan akhirnya nyokap ngasih tahu kalau Hmm. mau ngerosting kopi biar bagus, mau api sebesar apapun biar bagus, pakai wajan yang berbahan tanah liat. Oh, berbahan tanah liat. Ya, panasnya agak lama mungkin gitu ya. Nah, Ya kan, ya. kalau kita pakai api yang besar ya tetap stabil. Oh. Jadi nggak kayak kopi itu atau panggang. Tanah liat, ya setelah terus akhirnya dan gue kerja di kopi shop, dia itu kopi Oh ya. roasting. Roasting. Udah di roast lah. Ya. Dia bikin shop, karena dia biasa di event. Sedangkan kopi yang dia untuk kopi event itu kurang. Malam tuh dia ordernya. Kalau dia nanya, Mas, mau kopi nggak? Lu kan tahu kopi gua roastingnya begini, Iya, iya. kopi yang modern gitu Iya. kan. Oh Mas, yang penting gua besok bisa jualan. Iya. Oh dia juga udah terlanjur kan, udah di apa DP sama orang gitu kan. Tapi ini gua kasih 2 kilo. Roastingan gue yang ya seada-adanya gitu. Seadanya. Yang nggak tahu kan orangnya suka. Oh, awalan tuh Mas Iya, ya. awalan tuh orangnya suka. Baru 2 kilo padahal tuh ya. 2 kilo. Terus si lu mau kemana? Karena ada teman saya. Itu besok ini ganti aja kopinya, ganti kuitanmu aja. Oh. Dia order 10 kilo. Dari situlah Iya, Mas. dia mau order 10 kilo, lu bayangin gua ngerosting 10 gitu, gua sekali ngerosting itu satu batch pakai tanah liat itu 200 gram. 200 Tanah gram liat. pakai tanah liat. Jadi itu nggak dimasak, Bil, cuman tanah diliatin doang. Jadi Nggak matang gitu. gitu. Jadi gua wajar Gitu itu dong. gimana? Roasting itu satu batchnya 200 gram. Gua ingat 200 gram, gua harus menulis. Berapa kali? 40 batch. Iya. Satu batch itu sekitar 20. Tapi kan nggak tahu itu harus selain dia gua minta waktu 2 hari. Oh, jadi Oh. gua 2 hari ya nih gitu kan. Gue bisa ngambilin 2 hari. Jadi dari situlah gue awalnya mulai lama-lama orderannya banyak, gue nggak tahan. Capek. Iya, udah pasti lah, capek dong, Jadi capek. kita kayak harus upgrade gitu kan, Iya. harus pakai apa lagi nih Tapi gitu kan. enggak bukannya kayak ngeluh kan? Enggak ngeluh. Malah Karena suka, malah gitu. suka gitu kan. Oh. Malah suka, maksudnya sekalian buat belajar juga. Jadi Iya, benar-benar. ibaratnya malah praktek gue tuh kopi. Ah. Ibaratnya kan kopi orang itu membuat malah praktek gue. Berarti Hmm. gue biar lebih tahu segala macam ya, namanya orang yang terus menerus melakukan itu kan memang nggak tahu. Betul, Nah, betul, akhirnya betul, nggak betul. tahu kan, gitu. Ya, kalau gue nggak kuat, orangnya banyak, ya mungkin gue karena gue udah bentuk pasar. Oh, dari situ jadi udah bentuk pasar Iya, gitu kan. jadi gue udah nggak bentuk pasar, nggak mungkin gue stop kan. Betul, betul, Udah terlanjur betul, dengan betul. suka dengan kopi dia, tiba-tiba gue hilang gitu aja kan. Hmm. Gitu, ternyata gimana solusinya gue bisa produksi sebanyak-banyaknya. Tapi gue nggak punya mesin roasting. Oh, Bayarnya apa? Gua sewa jasa roasting. berarti lu beli green bean gitu. Ya. Datang ke tempat orang gitu ngerosting gitu kan. Roasting. Ya, roasting lah gitu Salah ya. satunya itu Bang Wid. Woi, Bang. Wih, emang Ya. win Lord. Bang Wid. Pahlawan gua lah. berarti. Pahlawan, pahlawan. gua berarti ya. Kalau mungkin nggak ada gua nggak dengan Bang Wid, mungkin gua nggak akan seperti itu. Oh, jadi tadi. Jadi gua roasting di Bang Wid. Ya sembari belajar. Terus sembari Sembari belajar belajar, gitu. ya. Nanya-nanya sekali, nanya kan ya. Ya itulah. Ternyata gua udah kayaknya udah cukup mampu untuk di mesin. Oh. Adalah alhamdulillah gua bisa beli. Wih, tepuk tangan lu dong, tepuk tangan lu. Sampai bisa beli mesin roasting Iya. dari tanah liat tuh, tanah diliatin kopi jadi mateng gitu. Nggak Bil. gitu. Oh, nggak gitu. Ada nggak gitu. opennya itu, ada Oh. opennya. Nah, prosesnya dari Mas Adit itu sampai udah beli mesin roasting tuh berapa lama tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya kita ngumpulin duit mungkin lama banget. Iya, Lama tuh, banget. ya udah pasti lah Kita kalau tahu dong ya mesin roasting harganya berapa kan kan? Mas Adit ngumpulin tiap hari 1.000. 1.000 nggak tahu sampai berapa tahun. Beneran ya? Ya sebenarnya ya kita mungkin kita baik sama orang kan baik sama kita. Betul banget. Ya. Betul banget. Gue percaya itu. Satu mungkin gue
Pak. Ada kayak gitu. Dan gua alamin itu betul-betul terjadi. Mesin roasting dikasih sama adik sepupu gua. Oh. Itu ini mesin dulu namanya mesin di Kaman Kopi Roaster. Di Kaman Kopi Di Roaster. Kaman gitu. Kopi Roaster. Di Depok. Di Depok. kan. Upgrade, terus di upgrade. Dan ini alhamdulillah ya buat dipakai. Oh gitu. Jadi jadi semua itu kan gue nggak cukup gue beli mesin roasting ya gue nggak bisa beli mesin roasting Iya, juga. iya, iya. Nah, lo ada aja yang baik kayak gitu tuh. Tapi kan percaya gue tuh akan Marjuki 3 tikar men. Apa tuh? Kalau Marjuki nggak pakai tuker. Oh, oke. Iya nggak sih? Marjuki Iya. Iya, sama Marjuki nggak pakai celana. dan nggak instan juga. Iya, nggak apa-apa. Iya kan? Nggak bisa Proses. instan juga, berproses guys. Nah, Jadi ya semua itu ya awalnya ya kita berdoa kepada Oh, gitu. Pasti. Gue percaya itu sih. Dan gue udah lakuin, gue ngalamin. Iya, bener adik gue dulu juga pengen buka coffee shop kayak gue. Oh, coffee shop. Awalnya tuh. Gitu kan. Terus gue bilang, lu jangan buka coffee shop ini bukan roastery. Nggak boleh, Beli kan? Padahal dia beli mesin roasting. Oh, gitu. Dia beli mesin roasting, gue kaget beli mesin roasting ini gitu kan. Mesin roasting ini. Sebetulnya kan dia pemula mungkin pakai bis. Jadi dia tidak tahu dia bantu apa itu dia langsung kasih bisa. Jadi itu mungkin dia Oke Mas Adit, pertanyaan lagi? lagi nih. Kan sekarang kan eranya zamannya udah berubah nih kopi-kopi nih. Oh ya. Lagi maraknya. Oh, ini kita maraknya nih. Oke, ya. kita langsung aja ke temanya kali ya. Iya kan? Iya. Kita ke temanya Ini aja langsung pokoknya ya. lagi marak-maraknya kopi Lagi gitu. marak-maraknya kopi yang benar-benar para Gen Z tuh pada nyari. Wih, deh. Emang para Gen Z bukan semua orang kali. Iya, semua orang ya? Bukan Gen Z doang ya? Bukan semua orang lah. Semua orang. Kopi apa dia kalau tahu? Kopi infus. Kopi infus berarti dia bawa ini yang infus dari dokter gitu kan. Dokterin dia. Di- Dokterin dia. Ya kan disuntik gitu. Nah, Kopi infus ya. dari kopi infus ini apakah Mas Adit sebagai roaster pandangannya gimana? Gitu. Sama ini juga kayak kopi infus itu kan kita nggak tahu cara buat ini. Betul. Apakah bagus nggak sih Apakah bagus di dalam tubuh gitu kan? Sekarang kan gue pernah coba bil kayak Ya. kopinya ini katanya kopi rasa melon. Emang Oke. melonnya melon banget. Lu Melon pernah banget. cobain juga kan? lagi apa? Pernah. Itu rasanya bubble gum. Bubble gum ya? Iya. Itu aneh-aneh tuh. Aneh-aneh tuh. Semakin dingin ada cempedak, ananas, blackcurrant gitu kan. Semakin magic ya kayaknya ya. Semakin magic gitu. Ya, Semakin magic. Ya dulu padahal kita rasain kopinya ya kopi. Ya pahit, Iya. asam. Sekarang udah ada rasa-rasa buah ya. Nah, Iya. itu Luar biasa. gimana tuh tanggapannya Gimana Mas tuh, Adit sebagai pandangan, roaster? ya, sebagai roaster. Apakah emang semua roastery atau kopi shop harus punya kah atau tidak? Nah, ya kalau menurut gue kopi infus sih selagi ada yang nikmati ya nggak masalah juga. Dari salah ya? Oh, oke. Karena kan pasti ada pasarnya di situ. Ya pasti ada pasarnya juga sih. Betul. Seorang yang membuat kopi infus itu ya mungkin dia melihat tren-tren kopi itu ya sekaligus mengedukasi buat orang-orang yang nggak rasa kopi itu nggak kayak doang. Gak baik doang, pokoknya ada yang macam-macam. Sembari kan, ya di situ sisipkanlah edukasi buat orang-orang yang penasaran dengan kopi seperti itu. Dan mungkin buat mereka yang pengen ngerasain kopi, mungkin belajar kayak ngopi yang manual dulu atau lainnya, kopi yang murni lah. Gitu. Jadi kalau menurut gue kopi infus selagi ada pasarnya nggak masalah. Nggak masalah ya? Selagi kopi infus itu nggak diproses dengan bahan-bahan yang kimiawi atau bahan-bahan sintetis, Aman aja ya. mungkin ya sekarang banyak orang itu ya kopi nikmatin kopi infus itu penasaran dengan rasanya. Iya. Penasaran dengan rasanya aja ya, Mas. Rasanya apa sih rasa kopi? Rasanya bisa dimanipulasi rasa kopi tadi begini jadi begini. Betul. Itu kan sebuah magic gitu ya kan? Iya, betul. Magic Kita- banget. iya, Magic magic banget. Dan kita harus apresiasi dia memproses itu. Kenapa? Berarti dia membuat sebuah karya seni tentang kopi. Tapi malah bagus ya mas? Selagi dia nggak memakai bahan-bahan sintetis, ya kan? Oh, itu bagus lah ya. Kalau misalnya rasanya vanilla ya mungkin dia
dikasihnya vanilla yang benar-benar buah vanilla. Iya, nggak masalah gitu Rasa ya. lemon ya dikasih So, buah lemon. organik gitu Organik, maksudnya. kan, Yang penting ada pasarnya ya, Mas. Ini ada pasarnya dan kita nggak bisa ngejudge kalau itu, oh itu mah bukan kopi. Iya, iya. Dan itu bebas sih orang melakukan. Yang penting kan orang yang nikmatin dia suka sih. Sebenarnya sah-sah aja men, yang penting bayar. Jangan berhutang, ya. Tapi yang gue alamin ya sekarang ya, dulu mungkin kaca kopi-kopi yang dulu pernah kaca itu Anaerob, betul. lagi itu rame banget Iya. di tahun 2019-20 ya, rame banget tuh kopi yang kopi. Ya orang udah bosen dan hal yang Iya, seperti iya. itu. Apa ya, udah begini gitu. Iya, betul. Pada akhirnya kan namanya sebuah prosesor kan dia pengen menciptakan lagi ya sebuah pasar lagi biar orang nggak bosan. Iya. Pada akhirnya dikasih lah itu sih. Ingin buat proses apa lagi nih gitu kan. Gitu kan. Ya, mungkin ada penikmatnya orang suka. Ya, gitu. Nggak masalah juga sih gitu ya. Ya, baca aja. Jaga aja. Sama ini juga mas kayak kemarin kan juga banyak yang ngobrol sama gue nih, ya mas, teman-teman semua gitu kan, banyak yang ngobrol sama gue juga kayaknya, emang bener nggak sih pasar single origin itu turun nggak sih gitu, mas? Nah, Sepenglihatan lo aja mas ya. gitu. Selama ini seluruh bulan ini masih sedikit memang ya. Gua mengeluarkan biasanya kan gua dulu kan ngeluarin sampai 10 sampai 12 varian single origin. Iya. ya. Ya pas gua jalanin yang lagi slow banget. Hmm. Faktornya mungkin banyak ya. Faktornya pertama orang udah melihat kopi Merdu nggak seperti hype yang awal-awal kopi naik kemarin. Iya sih, ya. Ya, Betul, sekarang betul, tuh betul. mungkin ya lebih ke tempat. Gitu kan. Lihat tempat, Lihat tempat, paling gitu. Orang bawa view-nya, tempat, gitu kan. Ya, kayaknya nggak perlu kopi. Instagram gitu ya, ya mas ya. Dan pada akhirnya orang ya nikmatin kopi yang pada akhirnya kopi yang ya jangan tahu lah gitu. Zaman now. Dari sebelah dan lain. Tapi ya kalau dulu sih tahun 1920 itu lagi naik daunnya kopi. Orang yang penasaran dengan menu itu ya banyak banget. Banyak Masuk banget, gua. iya, iya. Banyak banget. Terusnya banyak yang itu di tahun itu ya mungkin banyak orang yang pengen mencoba bereksperimen dengan seduhannya sendiri. Ngulik-ngulik lah ya. Ngulik ya, pasti. Ngulik tuh ya. Nah sekarang orang udah nggak perlu ngulik lagi tapi diseduhin sama orang. Oh iya benar. Dari Semua orang. sama orang. Rata-rata coffee shop sekarang udah banyak menunggu. Ya, Banyak banget sih, banyak ya. banget sih. Itu Banyak banget. walaupun coffee shop yang sebenarnya ada menunggu. Pasti tetap Pasti ada, pasti ada. Nah mungkin yang menurun itulah orang yang mengedukasi. Ya, pasti kurang aja gitu kan. Ya jadi dulu mungkin lagi hanya kopi namanya dulu tuh ingat banget kopi timus. Tiwus. Oh iya iya iya. Tiwus. Itu tuh booming banget tuh mas. Booming banget. Film tuh men. Gara-gara film tuh ya. Nah seperti itu jadi ya orang Kepo gitu ya. kepo kan. Iya, betul betul sih. Betul betul. Soalnya di video itu dilihat cara penanamannya. Betul, betul, betul. Pentingnya ya nggak sih. Dan itu jadi happening banget nih bagi anak muda kan. Iya, Banget tuh. orang juga kayak menggebu-gebu nih kayak gue pengen coba kopi sini tuh ini kopi itu gitu. Iya, betul. Kan ya tertutup sama kopi zaman now sekarang. Nah, gimana caranya kita harus mengangkat kopi itu ya? Nantinya sebuah orang yang mendidikan itu harus interaksi Interaksi. sama orang itu harus kita edukasi dulu. Edukasi lah gitu kan. Benar. Kalau kopi itu begini. Kalau misalkan orang pesan kenapa hilang kopi itu ya karena nggak ada lagi yang seperti itu. Udah mulai menurun lagi. Menurun lagi ya. Menurun lagi ya. Tapi emang dari kitanya juga sih mungkin ya kayak Iya, benar. kurang Benar. edukasi, kurang Benar. kayak ini kita ada single origin loh gitu. Betul, betul. Dari sini dengan ketinggian ini kayaknya perlu deh. Kayak Perlu. kayak si barista juga kayak perlu men bang mas gue punya kopi ini misalnya Aceh Gayo dari ketinggian segini prosesnya ini ya, rasanya ini lu mau Betul. coba nggak bisa gue sering ini lu Iya, bisa harusnya coba ada gitu. interaksi seperti Interaksi itu lah. kayak gitu lah, contohnya gitu maksud Contohnya, gua gitu kan. contohnya. Jadi ya biar orang membuka lagi, Membuka lagi. mata lagi Hmm. tentang kopi seperti itu ya. Gue di Bivak itu selama di Bivak gue nyeduh kopi itu penikmat single origin gue saat ini yang agak menurun. Ya. Agak menurun. Tapi ada penikmat baru lagi, tetap tak akan tumbuh penikmat baru. Kalau itu dari kalangan Gen Z, kalangan yang udah
the old. kayak gitu kan. Kita harus apa menyampaikan kayak gitu kan. Ya, harus menyampaikan sebenarnya. Betul. Jadi selama gua nyeduh itu banyak pelanggan gua itu mungkin yang di atas 40 tahun ke atas gitu. 40 tahun ke atas. Kalau anak-anak muda hampir semuanya sih udah mengenal nama itu. Mereka belum berani untuk banget. Iya. Jadi kita edukasinya dengan anak-anak muda sih. Mas, kopi enak berapa bulan ini? Kita nggak bisa seperti itu. Betul. Karena dia, kita pelan-pelan edukasinya. Iya Dengan sih, apa benar. dulu? Misalkan dia ngopi sini, terus kita seduhin kopi Japanese. Gitu kan. Orang bisa nerima Japanese, gua rasa sih semua orang bisa nerima. Iya. Jadi kalau bilang ini yang agak susah Iya. Masa kalau komentar ini kopi kok pahit begini sebab segala macam asam lah dan Betul. lain-lain Iya. gitu. Apalagi yang nggak pernah kena kopi manual tuh ya, Mas ya. kan? Mesen kafe cumannya kopi susu, gula aren gitu ya. Tapi maksudnya boleh idenya Mas Adit boleh juga. Jadi kita ngasih tahu ke pelanggan atau customer dengan Japanese tadi gitu ya. Betul nggak sih? Betul. Japanese dulu lah. Iya. Ibaratnya Japanese dulu. Mereka bisa toleransi dengan rasanya. Wah. Dingin segar ibaratnya kayak gitu kan. Ya, orang aja bisa nikmatin misal teh tanpa gula aja, yang baik itu bisa nikmatin walaupun dingin. Dengan yang suhu dingin itu mereka bisa nikmatin. Bisa bersegar. Gini juga. Tapi apakah untuk mengangkat orang-orang minum manual brew lagi, apakah kita perlu juga beli kayak alatnya nggak sih? Ya, Gitu? alatnya Mungkin atau kayak orang-orang hanya mau nongkrong aja. Mungkin gue lihat kayak dilihat di setiap kedai ya penglihatan gue aja gitu ya. Kayak gimana Mas? Oh, kalau untuk orang pengen nikmatin kopi harus punya alat, mungkin lebih ke orang yang Iya. Tapi nggak perlu punya alat. Perlu punya alat dong. Gitu ya. kalau hanya untuk orang dia penikmat doang sih, gue rasa nggak perlu. Nggak perlu, ya. Kalau orang yang suka ngulik, suka yang dengan experience atau dengan kopi segala macam itu ya butuh. Gitu. Tetap butuh ya. Oke, Mas Adit, Apa tuh? Tahu mau ngapain lagi kita? kesan-kesannya mungkin untuk pemula teman-teman yang mau jadi roaster nih, iya. kayak Mas Adit ya kan, apalagi Ya, Mas Wan udah Mas Adit berpengalaman juga lah ya kan. Lumayan lah, udah lumayan lah. Udah lumayan lah, perjalanan panjang di Bivak tuh, ya teras. Sarannya apa ya? Jadi kopi deh. Iya, itu juga. Jadi kopi. Jadi kopi kan berat ya. Betul. Kalau awal-awal itu Berat, serem iya sih. benar. Ya, benar banget Mas ya. Kopi memang kejam pokoknya. Kopi memang kejam. Lu rasain dulu. Rasain betul. Artinya udah kutip ya kejam itu karena ya kalau kita udah suka sesuatu dengan kopi itu ya kita mungkin bisa yang kita tadinya suka ini kita terlantarkan gitu. Oh. Gue dulu suka naik gunung, gue telantarin kan. Tuh. Iya. Pokoknya jangan sampai goyang aja kali Jangan ya. tuh, nggak bisa naik Oke. gunung, tapi bisa dong. Iya. Bisa tuh kan. Orang yang jadi pilot aja jadi roaster gitu kan. Iya. Oh, ada. Gue dulu sama akuntan gue jadi gitu. Makanya ya kalau misalnya orang mau buka kopi mungkin ya kalau dia bisa namanya apa ya? Dia mau berkembang di kopi mungkin ya bentuk pasar dulu kali ya kalau Bentuk jadi pasar roaster, dulu ya. pasar Dulu kali ya. Gua dulu kayak gitu. Oh. Dulu gua sebelum jadi roaster gue bentuk pasarin dulu baru gue jadi roaster beneran Bener, gitu kan. Oh, oke. Jadi nggak main langsung buka roastery aja Kalau gitu kan. beli mesin dan aset-aset segala macam yang mahal-mahal itu kan saya. Iya. Ketika kita punya alat mau buang kopi ini kemana kita udah Cari pasar dulu, guys. Ingat tuh, jangan lu langsung beli mesin. Lu nggak ngerti. Lu mau jualan nggak bisa kan Bi? Ah. Lu beli mesin roasting. Lu mau Iya. jualan kemana? Gue tanya. Tukang pasar tukang mie lo. kan kayak gitu kan. Kan nggak mungkin. Iya. Sayang. Bener. BP-nya kapan kalau kita Iya. udah beli mesin kopi dulu udah mahal memang kita baru bentuk pasar. Jadi kita bentuk pasar dulu. Sekarang tuh banyak kok ya orang mau jadi roastery dia kan bisa dulu untuk mulai dari ya sewa jasanya dulu. Ada Betul, banyak betul, jasa betul, sewa betul, kan banyak betul, kan. betul, betul, betul. Promoin Iya, lu, iya. Ngomongin dulu aja. Narik ya, biar narik ya. Distribusin, dia suka ngerti ke orang, dia label sendiri. Ya, label. Kan bisa gitu. Oke, satu lagi nih An. Apa tuh? Coba. Kalau misalkan teman-teman nih mau nyobain kopinya, Mau datang ke sini. datang ke sini, Mana gitu. di mana tuh?
pengen ketemu Mas Adit gitu. Kalau mau kesini ya mungkin ya bisa ke daerah Jombang, Jombang, ya kan? Ciputat. Patokannya dekat stasiun Sudimara. Jombang ini, Jawa Barat. Bukan, Jawa Timur. Jauh. Oh, Jawa Timur soalnya. Jauh. Ini, Jombang, ini. Ciputat. Maaf. Jombang, Ciputat, Tangsel. Tangsel. Ya, Tangsel. Ya. Nanti Patokannya dekat alamatnya Sudimara. ada ya. Iya. Ada kita cantumin ya. Patokan pokoknya dekat stasiun Sudimara Hmm. atau Gang Rumah Bolot. Gang Aji- Rumah Aji Bolot. Aji Bolot, ya. Ya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen nyobain kopinya Mas Adit Pengen lewat order. pengen order Oh. lewat aplikasi atau apa WA gitu, atau WA atau apa. Tokopedia, Oh, beli. iya. Gua punya ada toko masuk besar di Tokopedia. Kopi juga ada ya. Oh, Shopee juga ada. Tapi kalau pengen dekat lagi datang langsung. Iya, Betul lah. Mendingan gue datang. Bisa coba-coba dulu kopinya Iya, sebelum iya. beli ya cobain dulu. Cobain dulu. Betul, Kopi betul, itu sampai betul. buntut. Banyak ya kan? Banyak. Iya kan? Tapi bisa, Bisa, kan? Bisa. Lewat apa tuh Mas Adit? Namanya di Di marketplace, marketplace. Bivak Teras Kopi Roastery. Oh sama ya, sama ya tuh ya guys ya. Oke, Oke. gitu aja kali Mas Adit ya. Mungkin itu aja Mas Adit untuk kita berbincang-bincang ya. Iya, episode 2 nih, episode 2 nih ya. Di Bivak Jadi, Kopi Roastery. terima kasih banyak Mas Adit. Makasih Makasih banyak. banyak. Gua kayak deja vu ini. Iya kan? Iya kan? Lagi kan? Kan kita yang kedua nih. Terakhir tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun Oh, 2 tahun lalu. Pernah podcast Pernah bareng juga buat gitu. ya. Oke guys, gitu aja buat episode malam ini. Betul. Ya. Pantengin terus, jangan lupa like Subscribe. dan share. Ya. Pokoknya loncengnya Loncengnya dulu. langganan dulu ya. Kita pamit undur diri. Oke. Kita pamit undur diri. Gua Billy Dan gua Kuasamur. di acara Ngakak Nakar Sehat. Sehat. Assalamualaikum.